Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Jumpa lagi ya bersama Bang Joel di channel ini guys. Terima kasih teman-teman sudah menunggu, bahkan menyaksikan, bahkan membantu Bang Joel di dalam Bang Joel boleh menyiarkan berita-berita yang mantap jiwa di channel ini. Dan kita bisa belajar berapologet daripada channel ini kawan-kawan ya. Teman-teman sekalian, jadi kita hari ini akan bahas ya. Jangan macam-macam dengan Tuhannya orang Kristen kawan-kawan ya. Karena Tuhannya orang Kristen itu punya kuasa yang begitu besar ya. Sudah ada buktinya teman-teman ya. Sudah ada buktinya. Jadi orang-orang yang menghujat Yesus, ya mengolok-olok Tuhan Yesus, berakhir tragis nasibnya ya. Jadi teman-teman para mukalaf-mukalaf ya, kita dengarkan baik-baik ya. Oke, kita dengarkan baik-baik ya. Oke. Nanti kita akan dengarkan dan kita akan lihat live-nya setelah live ini. Ya Pak King ya? Yes, jadi, mantap. Nah, live ini topiknya pada malam hari ini ketika dua sohib penista dan penghujat. Karena yang sudah lebih dahulu juga, dia juga menista. Dan 2 atau 3 Pak? Sudah 3 kayaknya. Ya yang saya tahu 2 ini dulu. Bukan 3, udah 4, 5 malah. Penghujat dan penista Tuhan Yesus sudah selesai kontraknya. Jadi ketika dua sohib penista dan penghujat Tuhan Yesus bertemu di alamnya sekarang. Dan karena mereka percaya itu ada siksa kubur ya. Siksa kubur. Jadi mereka berdua sekarang sedang mati-matian menghadapi siksa kuburnya. Dan kebetulan mereka berdua juga lupa bawa buku kunci jawaban untuk menjawab siksa kubur. Ya. Berapa tahun disiksa, Pak? Waduh, kayaknya selama-lamanya. Emang mereka harus disiksa sama. Karena mereka memang dipastikan masuk neraka kok. Enggak ada. Maryam 71. Ya kan? Nah, itu dia Pak King sudah tahu. Ya, jadi itu. Nah, kita lihat cuplikannya bahwa yang pertama yaitu namanya Stephen Indra Wibowo. Dia juga mengaku katanya mantan frater atau romo atau pastor, tetapi semua omong kosong. Bahkan dia mengaku sebagai pengurus PGI Persatuan Gereja Indonesia yang adalah Protestan, tapi ngakunya pastor. Kan lawak-lawak. Ya. Iya, kita lihat cuplikannya. Yang satu dulu ya, karena apa? Karena dia mengaku sebagai pater itu imam. Jadi saya pater, imam untuk administrasi gereja Katolik seluruh Indonesia. Pater, imam, administrasi gereja Katolik, ya, itu ya, catat ya. Dan dia mengaku sebagai pengurus PGI. Wow. Persatuan Gereja Indonesia, kita dengar. PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Ya. Jadi saya habis jemput dia. Aktif di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Kira-kira benar apa enggak? Salah, sekolahnya apa? Sekolahnya apa dulu? Nanti kita dengarkan aja. Cuma tadi dia bilang kan, pertama sebagai father kan. Ini kita dengar dulu ini. PKWI.
Jadi di KWI, dia di KWI. Ini ya. membantu ayahnya, mungkin ayahnya juga tugas di situ sebagai pembantu paroki, mungkin sering bantu ngelayanin orang, ngelayanin. Ya. Kebetulan pater itu imam. Jadi saya pater, imam untuk administrasi gereja Katolik seluruh Indonesia. Pater atau imam administrasi gereja Katolik, kan betul kan? Iya. Sedangkan di sini dia bilang PGI, Persekutuan Gereja Indonesia ya. Jadi saya habis jemput dia, antar ke rumah, lagi di lift. di sini sebagai anggota PGI, Persekutuan Gereja. Jadi dia juga Katolik, dia juga Protestan. Jadi Proteslik, Protestan dan Katolik. Ya, dan juga dia sempat menghujat. Ya, bilang di situ. Pastor. Kita dengarkan. Jadi pranikah. Ibu. Itu imam. Jadi saya pater. Saya berhenti dan saya keluar. Saya berhenti jadi. Ya, kita dengarkan apakah dia mau menghujat atau tidak. Ya. Niatnya gitu doang, asli. Niat di hati saya udah niatnya, udah benar-benar ya Allah, saya pengen lihat dong wujud 25 triliun itu kayak gimana. Pesan mana segala macam, pernah sekolah Islam segala macam dan murtad. Udah. Kamu jangan pertanyakan agama saya, enggak. Saya cuma mau tanya satu hal. Ya kan, pendeta kamu hadir nggak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya. Salibnya ngadep kemana ya, Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Nah, cari ya, Pak ya. Saya matiin mic, makan. Minum, ada teh manis nggak? Ada. Minta teh manis dong ya. Kan gue. Jadi sejam berlalu belum dapat. Udah ya, udah sejam ya. Udah, saya mau pulang. Mau main ke mall. Jangan pulang, tinggalin. Yang kayak gitu nggak penting, Pak. Serius. Yang kayak gitu nggak penting, Pak. Ngabisin waktu. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta. Iya, yang nulis Alkitab aja nggak tahu Yesus mati kemana kemana. Kita tahu Yesus mati ngadep kemana salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali dimiringkan ke arah mana juga kita tahu. Mereka nggak akan itu, mereka bilang salibnya dipanjat pakai tangga. Nggak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat, tapi salibnya yang direbuhin. Dan kita tahu salibnya. Dan kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua. Ganti pertanyaan, ini terlalu susah. Oke, waktu diturunin nih. Ya. Nah, itu salibnya gimana ini ya? Nah, dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga, siapa yang menandu Yesus masuk ke goa? Nggak akan bisa jawab. Serius, nggak akan bisa jawab. Dan itu ada di dalam catatan Hawariut. Catatan The 12 Apostles. Itu ada di situ. Iya. Nanti kita akan lihat live-nya bagaimana kedua sohif ini sedang berjuang mati-matian dalam siksa kubur yang iming-imingnya bertemu 72 bidadari yang seperti ubur-ubur ya pakingnya. Jadi mereka sedang itu, tetapi mereka lupa bahwa buku kunci jawaban. Sebelum kita masuk, kita berdoa dulu. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang sempurna atas kami, hingga pada malam hari ini kami dalam keadaan baik. Kami semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Malam ini Tuhan, kami akan sama-sama lagi live bersama dengan hamba-Mu Pak Lidara Rewawa dalam channel Lidara Rewawa, channel edukasi. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dari awal hingga akhir daripada siaran ini dengan baik dan sempurna. Biarlah urapan-Mu yang baru turun atas kami semua, khususnya untuk hamba-Mu Pak Lidara. Tuntun dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar apapun yang disampaikan pada malam hari ini, kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, dan juga bahan-bahan materi yang sudah dipersiapkan untuk dibagikan, biarlah semua itu berguna bagi kami yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada, di seluruh tanah air Republik Indonesia maupun sampai ke ujung-ujung dunia. Bapak, kami percaya malam hari ini
akan ada banyak pertobatan. Kami yakin dan percaya banyak orang yang dicerahkan, banyak orang yang mendapat hidayah pada malam hari ini. Mereka akan menyaksikan dan mereka akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Tanpa Dia, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa di sorga. Karenanya Tuhan, biarlah malam hari ini Tuhan, di dalam pelayanan, penginjilan, di dalam YouTube ini Tuhan, Engkau pimpin kami semua. Apapun yang anak-anak-Mu pada malam hari ini sampaikan, pendapat, masukan, maupun juga pertanyaan-pertanyaan, biarlah semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa, roh jahat yang ingin mengganggu siaran live pada malam hari ini, demi nama Yesus Kristus, kami hancurkan kuasanya. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan menyertai siaran ini. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh aman terlindung, dan biarlah selama siaran ini berlangsung, damai dan sejahtera dan sukacita-Mu melimpah-limpah atas kami, baik yang ada di studio, baik yang ada di live chat, dimanapun berada. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa segala perangkat yang dipergunakan dalam live ini, baik komputer, laptop, handphone, sinyal StreamYard, juga arus listrik, Tuhan berikan yang terbaik sehingga tidak mengalami gangguan apapun juga. Suasana cuaca juga Tuhan kiranya Engkau berikan yang terbaik sehingga siaran ini dapat dilihat, dapat didengar, dapat ditangkap dengan jelas, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Doa kami ini kami alaskan di dalam satu nama yang maha sakti, nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Luar biasa. Luar biasa. Oke, karena topiknya sebenarnya malam ini intinya adalah para penghujat Roh Kudus. Ya, semua orang mati, pasti mati. Saya juga pasti mati. Yang ngomong-ngomong semua juga pasti mati. Kita semua pasti mati. Tetapi matinya dalam keadaan apa? Kan itu ya Pak King? Yes, betul. Iya. Kalau kita mati di dalam Yesus, keselamatan sudah terbuka. Masuk surga. Betul kan Pak? Iya. Beda. Masuk surga. Nah, kalau yang matinya menghujat Roh Kudus, pasti di dalam api neraka. Itu pasti 1000%. Ya, itu. Kita pasti mati. Saya juga mati. Yang ngomong-ngomong modar juga di live chat juga dia sebentar lagi juga pasti modar. Udah pastilah Pak Lidara. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Ya, pasti dia modar dalam keadaan terburu-buru seperti kedua orang ini. Yes. Lupa membawa kitab contekan, jawaban. Berbahaya. Di alam maut, di alam kuburnya. Ya, gitu. Pasti dia juga akan modiar gitu ya. Nah, ketika kita mati, kita sudah punya Tuhan Yesus. Kita sudah ada pengantara dengan Bapa. Kita sudah punya jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Kita ikut jalan yang lurus, masuknya langsung ke surga. Tapi kalau jalan yang bengkok-bengkok, pasti makan ibu dan minum racun dulu, betul nggak? Iya. Masuknya ke neraka karena menghujat. Ya, kalau kita pasti yakin bahwa kita bersama Bapa, bersama Yesus di surga, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan,
Aku akan pergi ke sana, menyediakan tempat bagimu di dalam sorga, dan akan datang untuk menjemput engkau dan bersama-sama aku di dalam sorga. Di mana aku berada, engkau pun berada. Betul nggak? Haleluya. Betul sekali. Haleluya. Itu. Baik. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita baca dulu firman Tuhannya, Pak. Pasti itu. Ya. Kita baca firman Tuhan dulu, ya. Dari Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ada di mana? Ada di neraka. Pasti bersama hantu setannya, jinnya, yang mengaku menciptakan bumi datar. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ayat 8-nya Lukas 12, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku, mengakui Yesus Kristus di depan manusia, anak manusia, Yesus Kristus juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikatnya. 9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Haleluya. Ya, itu Alkitab sudah katakan begitu, Pak King. Iya. Jelas. Ya. Jadi, jika ada manusia yang menghujat Roh Kudus yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan di salib ada jin kafir, terus seperti tadi dia katakan Yesus waktu disalib menghadap kemana, terus waktu diturunkannya pakai tangga atau dirubuhin salibnya, siapa yang gotong Yesus ke dalam goa, terus beginilah bla bla bla. Nanti kita akan lihat videonya. Dia menista apa enggak? Karena apa? Karena kedua orang ini memang penista nomor 1. Dan wajar sekarang sedang disiksa dalam kubur. Kita lihat. Kalau yang satunya namanya Koh Stephen Indra Wibowo meninggal dengan tergesa-gesa tanggal 14 Oktober 2022. Yang tadi. Yang mengatakan ya. dengan tergesa-gesa, kan lupa bawa itunya Pak, bocorannya Pak. Ya kan? Kan lupa bawa bocoran. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban nggak dibawa. Yang kedua, kemarin beberapa hari lalu, Iya. Koh Agus Wiyanto Tan alias Koh Agus Setan Setan. juga terburu-buru meninggal dengan terburu-buru karena juga lupa membawa bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawabannya. Kita bukan menghina. Ya, kita bukan menghina. Kita bukan menista. Ya. Ya, kita bukan menghina, kita bukan menista, tetapi kita mengungkapkan kebenaran. Betul. Kebenaran. Karena apa? Karena faktanya memang mereka menista. Nanti kita akan lihat video-video mereka yang menista kekristenan, menista Tuhan Yesus, dan akibatnya kita lihat sama-sama. Ya, oke. Itulah lupa bawa buku kunci jawaban alam kubur. Dan kedua-duanya meninggal muda di bawah
50 tahun. Iya. Kita sudah di atas 70 tahun. Ya, haleluya. Gak lama ya Pak Saudara balasannya itu ya. Ya, haleluya. Kalau kita akan mati nanti, ya kita matinya dalam Yesus. Dan kita matinya bukan dalam keadaan menista. Iya. Tidak menista Roh Kudus. Jadi meninggalnya dalam keadaan tenang dan damai sukacita. Betul kan? Amin. Dalam damai sukacita. Dalam damai sukacita. Damai Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak terburu-buru sampai lupa bawa Kunci buku jawaban. bocoran pertanyaan alam kubur. Itu ya. Nah, saya juga cuman pesan yang di live chat, jangan kepanasan. Ini fakta. Karena mereka semua menipu, menista, menghujat. Selesai. Kalau kita tidak pernah dan kita tidak pernah diajarkan menista. Tetapi kita diajarkan untuk berapologetika, mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul kan? Kita tidak menista. Kita tidak menghujat. Kita membuka kebenaran. Karena apa? Karena kita diajarkan untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan tipu menipu. Bukan menyesatkan. Ya, kita tidak suka menista dan menghujat. Tapi kedua orang ini penghujat. Jelas fakta dan buktinya penghujat dan penista. Termasuk gurunya. Nanti kita akan putar bernama Ahmad Didat. Ya, jadi itulah. Jangan menista atau menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King. Iya, luar biasa malam hari ini Pak Lidara ya. Jadi kalau di kekristenan kita kan itu ajaran-ajaran Tuhan Yesus kan jelas. Kalau kita dipanggil Tuhan, ya tidak lagi melalui jembatan, tidak lagi melalui neraka, tidak melalui siksa kubur. Tidak ada ajaran itu di Kristen karena memang tidak ada. Itu kan hanya ada di kitab-kitab apokrif, Injil-Injil palsu, Injil Barnabas yang ditulis oleh mualaf Itali, kemudian Injil Thomas palsu, ya Injil Maria palsu, dan masih banyak Injil-Injil palsu yang memang sudah jauh hari dideteksi oleh bapak-bapak gereja. Jadi tidak ada itu ajaran-ajaran dongeng yang masuk di dalam Alkitab kita. Jadi kita, kalau orang Kristen dipanggil Tuhan, wah, kita akan bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu tempat kita di mana. Sebab Yesus sudah berkata 2023 tahun yang lalu. Dia berkata, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Jikalau tidak ada, maka aku akan berkata kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Karena itu orang Kristen, kita tidak perlu takut dengan kematian. Memang semua orang pasti meninggal. Cuman cara matinya aja bagaimana. Ya, tetapi bagi kita, orang Kristen, kita beriman kepada Yesus. Yesus menjamin keselamatan buat kita bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhirat juga. Tuhan Yesus menjamin kita sampai di surga. Karena Yesus berkata, jikalau tidak melalui aku, maka kamu tidak akan sampai kepada Bapa di sorga. Jadi jelas sekali ayat-ayat Alkitab yang menguatkan kita, orang Kristen, khususnya orang Kristen ya, saya tidak bicara yang lain. Kalau kita meninggal di dalam Tuhan, di dalam iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus, kita nggak usah gentar, ya, karena sudah tahu tempat kita di mana. Seperti Yesus berjanji kepada
penjahat itu yang disalib bersama Yesus, dia berkata, hari ini juga, bukan nanti, atau bukan besok, atau nanti pada hari kebangkitan. Hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa, saudara. Jadi orang Kristen itu, kita percaya yang pasti, bukan yang mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan tidak pasti, saudara. Apakah nanti Pak, misalnya Daromes masuk surga kalau mati, dia bilang mudah-mudahan. Oh, tidak nyampe itu. Karena tidak yakin. Mudah-mudahan. Tetapi kalau orang Kristen ditanya, apakah Anda ketika meninggal nanti masuk surga? Yes. Amin. Kenapa? Ada dalilnya. Ada ayatnya. Ya, kecuali tidak ada ayatnya. Kita ngomong ngecap. Kalau ada ayatnya, pasti ya masuk surga. Yes. Karena Yesus sendiri yang jamin. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali kepadamu. Wow. Ya, Yesus akan datang kepada kita, menjemput kita. Dan bawa kita ke surga. Saudara, jadi di kekristenan itu adalah sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Nah, kalau mudah-mudahan, lebih baik nggak usah percaya. Kenapa? Tidak ada garansinya. Tidak ada jaminannya. Coba kalau ditanya, kita misalnya, Anda berani naik pesawat ini? Kalau Anda berani, kita ini mudah-mudahan selamat loh. Wow, saya nggak berani, saudara. Karena mudah-mudahan, saya tidak yakin berarti orang juga yang membawa pesawat itu tidak yakin bisa selamat. Tetapi kalau dia bilang pasti selamat, oh saya naik, saudara. Karena dia jamin pasti selamat. Demikian itu analoginya. Kalau kita dijanji sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau manusia bisa mengingkari janjinya. Tetapi kalau Tuhan dia berjanji, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Karena dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang maha adil. Dia Tuhan yang maha suci. Dia tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa berbohong. Dia tidak bisa bertakiah. Mau takiah putih kek, takiah hijau kek, takiah merah kek, abu-abu kek. Nggak bisa dia. Janjinya ya dan amin. Jadi saudara, bersyukurlah Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda dijamin masuk surga dengan catatan jangan mempermainkan iman percayamu. Jangan tukar iman percayamu kepada wanita, kepada tahta, ya, kepada uang, kepada gelar, kepada kedudukan. Jangan ditukarkan itu. Pegang janjimu seperti Tuhan menepati janjinya. Demikian kita juga ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, jangan tukar imanmu hanya karena wanita. Jangan tukar imanmu hanya karena harta, karena uang, atau karena kedudukan. Ya, semuanya itu bersifat hanya sementara di dunia ini. Firman Tuhan katakan bahwa jikalau Anda kuat 70 tahun atau 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Karena itu saudara, ada dua tempat yang abadi. Yaitu di neraka juga abadi. Anda yang sudah masuk neraka, Anda tidak bisa keluar lagi. Begitu juga dengan surga. Anda yang sudah masuk surga, Anda tidak bisa keluar lagi. Dua tempat ini adalah keabadian. Jadi Anda pilih yang mana? Yang abadi bersama dengan Tuhan, atau abadi bersama dengan iblis, jin, setan, nabi palsu, rasul palsu, guru-guru palsu, dan semua ajaran-ajaran palsu. Ya, itu Anda akan ada di sana, dan di sana dikatakan firman Tuhan penuh dengan ratapan tangis dan keretakan gigi. Anda berada di tempat kegelapan yang paling gelap. Tetapi berbeda di sorga, kita ada di tempat yang penuh dengan terangnya Tuhan. Di sorga tidak perlu PLN, tidak perlu bolam lampu LPG atau apapun. Ya, LED tidak perlu. Karena apa? Tuhan sendiri menyinari kerajaan sorga itu.
Anda bisa baca itu di Wahyu 20, ya, 21. Baca itu. Bagaimana Yerusalem yang baru yang akan turun dari sorga. Begitu dari saya, Pak Litara. Terima kasih. Silakan, saya kembalikan. Haleluya. Terima kasih. Silakan Pak Kapolres Gam. Salam. Shalom. Ya, Pak Ligara, Pak King David, dan rekan-rekan di rumah. Ya, kalau kita lihat penghujat-penghujat ini, Pak, ini mereka ini ibarat orang yang putus cinta, tapi nggak bisa move on. Masih ingat terus dengan agama lamanya. Jadi, ingat agama lamanya, tapi dijelek-jelekin gitu loh, Pak. Waktu mereka di sana lagi enak-enaknya, bilang itulah yang baik, itulah yang paling bagus, katanya kan, yang paling cantik. Tapi begitu dia sudah putus cinta, nggak bisa move on, akhirnya yang baik-baik itu dijelek-jelekin. Nah, kalau kita lihat ini ya, yang penghujat-penghujat ini, nggak lama balasannya. Si Mega Fitri ya, itu yang perempuan yang mobilnya ketabrak di jalan tol, itu baru aja dia ceramah itu. Habis jelek-jelekin Tuhan Yesus, nggak lama mobilnya tabrakan, satu keluarga korban. Nah, ini siapa ini, si setan ini nggak sampai setahun ya, tapi mereka masih mencoba mengelak. Katanya kan dalam 1 bulan nggak apa, nggak mati berarti bukan karena menghujat dong katanya kan. Tuhan itu memberikan waktu untuk dia bertobat gitu loh. Tapi kelihatannya sampai dia mau meninggal pun, menghembuskan napasnya yang terakhir, tetap juga tidak ada pertobatan. Tuhan kita itu Maha Kasih kok, memberikan kesempatan sama dia. Jadi siapa lagi, Ari Wibowo ya, Wibowo siapa tadi? Nah, itu pun nggak lama ya. Begitu mereka menghujat Tuhan kita, nggak lama si Moko Ginta sama gitu loh. Nah, hati-hatilah penghujat-penghujat. Nggak lama loh. Balasan Tuhan itu, jawaban Tuhan itu nggak lama. Yahya Waloni juga yang suka menghujat Roh Kudus gitu. Hati-hati Yahya Waloni. Ya. Nggak akan lama. Bukan Ahmad Didat. Juga begitu juga. 8 tahun ya. 8 tahun itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berdiri, nggak bisa apa. Nah, tersiksa gitu loh. Siapa yang menyiksa? Bukan Tuhan yang menyiksa kok. Tuhan menyerahkan sama iblis. Biar iblis yang bekerja untuk dia gitu loh. Sampai napas yang terakhir pun tersiksa terus. Nah, setelah tersiksa, bagaimana nanti siksa kubur? Nah, ini dia. Siksa kubur ini berapa lama disiksa di kubur nih? Ada nggak di jawaban itu Pak Ligara? Berapa lama dia disiksa di kubur gitu? Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, katanya. Nggak disebutkan Pak, unlimited. Unlimited ya. Nah, kan kasihan gitu loh. Nah, cuman cerita alam kubur ini apakah ini benar apa tidak? Nah, ini dia kan. Ini kayaknya kopas ini dari tempat lain gitu loh. Cerita ini. Nungkar nangkir juga, nama nungkar nangkir juga kopas juga dari yang lain. Dari agama-agama lain gitu loh. Atau cerita-cerita dongeng yang lain. Nah, tapi kok kayak gini dipercaya gitu loh ya. Zaman internet sekarang, zaman kemajuan teknologi sekarang, sangat gampang kita ini semuanya, akses semuanya, cari jawabannya, apa yang kita pengen cari tahu, semua ada di Google. Mbah Google itu lebih pintar kok daripada yang di kitab mereka tuh. Google bisa menjawab semuanya. Apapun yang kita mau tanya di Google, semua ada jawabannya. Itu siapa yang bikin? Kafir yang bikin, yang mereka selalu menganggap kita ini kafir gitu loh. Yang menganggap kita ini orang yang paling rendah, yang paling hina. Yang dikutuk katanya orang Yahudi jadi kera, jadi babi katanya. Mana ada cerita itu? Jadi janganlah ya.
percaya dengan kitab-kitab seperti ini. Sekarang ini sudah bisa kita semuanya cari tahu dengan sangat gampang gitu. Satu klik aja, ketik apa gitu, ketemu jawabannya. Dan itu jawaban benar gitu loh. Jadi bukan jawaban yang abal-abal, yang dongeng-dongeng. Jadi semuanya itu sudah sangat teknologi yang sangat tinggi sekarang itu. Dengan rasio akal sehat, semua itu bisa ditemukan sekarang. Nah, sekarang selamatlah menjalani siksa alam kubur di sana. Nah, mudah-mudahan ketemu dengan rekan-rekan yang lain-lain di sana gitu. Itu dulu Pak Lidara dari saya, Pak Lidara. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan mampir. Iya, selamat malam Pak Lidara ya. Kalau saya sih, mungkin kalau dari saya, mungkin Pak Lidara mungkin saya kurang tahu, saya belum pernah ikut bahasan Pak Lidara yang lain. Cuma saya ingin tahu apakah Bapak mungkin sudah pernah Pak membahas tentang kunci jawaban ini sejarahnya gimana Pak? Begitu saya juga belum paham. Kok bisa-bisanya tahu gitu ya, mereka bisa dapat bisikan dari alam lain gitu, sehingga kunci jawaban ini bocor. Nah, yang jadi pertanyaan lagi Pak Lidara bahwa apakah ketika kunci jawaban ini bocor, adakah pertanyaan lain yang disiapkan lagi ya, atau merubah pertanyaan itu? Karena kan contoh kalau kita perhatikan setiap tes-tes yang kalau kita ikuti ya, mungkin waktu kita SD, SMP, SMA, mungkin waktu kuliah, ketika pertanyaan itu sudah sering ditanyakan, atau katakanlah orang ikut wawancara nih, kan biasa mereka dengan teman-teman mereka saling memberitahu ya, terkadang kan pertanyaan itu sudah orang bilang lazim lah. Pastinya kan pihak daripada penyelenggara atau mungkin katakanlah guru, dosen itu pasti akan merubah pertanyaan Pak Lidara. Nah, ini jadi masalah lagi. Kok segitunya gitu. Artinya di alam lain kayak kurang kreativitas dalam memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya mentok itu aja gitu. Jadi nggak berubah gitu. Jadi mungkin kalau ada mungkin siapa tahu Pak Lidara mungkin bisa singgung sedikit tentang sejarah daripada pertanyaan-pertanyaan yang di alam kubur ini. Nah, cuma yang saya tuh agak sedikit agak sedikit membagongkan tuh, saya pernah nonton satu channel, di situ ada satu ustadz yang berkata mengenai ini Pak Lidara. Jadi ketika mereka nih atas sebelah ini ketika sudah tiba di surga, mereka kan dapat bidadari tuh. Yang jadi masalah buat saya pernyataan ustadz ini bahwa bidadari yang didapat itu tidak bisa melirik orang lain, dan orang yang dapat bidadari itu juga tidak bisa melirik bidadari yang lain. Jadi dalam pemahaman saya, pola pikir saya terkungkung merekanya, kasihan sekali. Jadi memang katanya mereka kan bisa dapat apa saja tuh. Kalau pingin punya mobil mungkin di surga bisa dapat, atau mungkin ingin apa gitu bisa dapat. Tapi berbalik dengan pernyataan Ustadz yang saya dengar gitu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman dari RT sebelah, mungkin ketika nanti ada dialog atau mungkin tanya jawab di tempat ibadah mereka, mungkin perlu ditanyakan hal itu, karena hal ini menjadi rancu sekali. Jadi ya, ajarannya menurut saya tidak masuk di kepala. Lalu ini yang terakhir dari penyampaian saya, bahwa memang pernyataan teman-teman dari RT sebelah ini memang saya pikir benar sekali ya, sangat benar sekali dalam hal bahwa ketika seorang yang menganut Kristen pindah ke agama mereka, itu orang cerdas, orang pintar. Kenapa saya sampaikan saya salut atau saya setuju dengan mereka? Karena iya betul, setiap kali orang Kristen kalau pindah ke Islam tuh pintar, jadi pintar membodohi mereka. Ya, contoh salah satu ya Stephen Indra Wibowo dan yang lain-lain. Ya banyak sekali kita sudah lihat di internet. Jadi memang hal ini setuju sekali dengan pendapat mereka. Jadi artinya dengan pernyataan begitu dapat dipastikan mereka adalah
orang yang bodoh dan tolol. Kenapa? Karena bisa ditipu oleh orang yang pintar tadi. Gitu aja sih Pak Lidar. Mungkin tadi saya mau adakah mungkin bisa disinggung tentang sejarah atau bagaimana bisa munculnya pertanyaan ini atau tentang mungkar nangkir ini. Itu aja Pak Lidar. Mungkin sebentar dalam perjalanan ke depan bisa mungkin disinggung. Makasih Pak Lidar. Malam. Baik, terima kasih. Lemerian Rockstar, silakan. Oke, salam semua, selamat sore. Iya, saya pertama mau bilang saat yang seniornya belum selesai disiksa kubur, juniornya udah nyusul. Tapi ya untuk para begoders ya jangan marah jika dikatakan begitu. Karena kan emang urutan ajarannya begitu. Dari ditanya sama muka mangkir, disiksa kubur, mendatangi neraka, melewati jembatan, dan kalau lolos baru bisa bertemu dengan bidadari transparan, gitu kan. Dan di HR Bukhari hadisnya juga mengatakan bahwa orang yang mengalami siksa kubur adalah orang yang membuang air kecil tanpa tabir dan suka menyebarkan fitnah. Apakah mereka berdua memenuhi persyaratan? Ya tinggal dipikirkan saja sendiri. Ya kita sekarang sih tinggal tunggu yang satu lagi aja nih. Maka lengkaplah acara podcast From the Hell. Kita tunggu saja berapa lama lagi yang satu itu akan diserahkan kepada iblis. Gitu aja Pak Lidara, thank you. Ngeri, diserahkan kepada iblis. Oke, Daromes sama Liu, silakan. Selamat malam teman-teman semua yang ada di room ini. Oke, baiklah, tadi sudah dibacakan ayatnya tentang orang yang menghujat Roh Kudus ya. Jadi bagi penghujat Roh Kudus, firman Allah dengan jelas mengatakan dosa yang tak dapat diampuni. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya memberikan message kepada teman-teman semua. Artinya kita harus percaya penuh kepada Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat. Jadi jangan kita bersyarat kepada Tuhan. Kita ikuti saja. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Ya. Jadi di luar Tuhan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena Yesus sendiri menjelaskan bahwa dialah juru selamat dan dialah yang akan sebagai juru selamat kita. Di situ ada tiga surat yang menulis, Yohanes dan Injil surat kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Injil Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16. Jelas Yesus sendiri menjelaskan dialah juru selamat. Saudara dan saya, kita berada di akhir zaman. Saudara tidak memikirkan beberapa bulan ke belakang, beberapa minggu yang lalu saya merasakan begitu cepat waktu berputar. Ya, ini besok kita sudah memasuki lagi hari Minggu. Sepertinya kita masih berada di hari Jumat, tapi sudah hari Minggu. Berarti tanda-tanda Tuhan Yesus mau datang kembali untuk menjemput saudara. Jadi orang yang pergi meninggalkan Tuhan, orang yang berani tinggalkan Tuhan, maka saya pastikan jika dia tidak kembali, dia tidak bertobat, maka tidak ada keselamatan. Hari ini pintu rahmat bagi saudara dan saya untuk kita menjaga kasih karunia Tuhan itu. Keselamatan buat saudara, pegang erat-erat ya. Dan hiduplah sesuai dengan tuntunan Tuhan dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Biar teman-teman semua jangan lupa memberi waktu buat Tuhan. Datanglah di rumah Tuhan, nikmatilah hadiratnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Ref Daromes sama Liu. Silakan Brian Christopher, Pak. Silakan Pak Brian. Iya, shalom, selamat malam untuk bapak-bapak yang ada di room sekalian. Kalau saya sih melihat dari tema yang diangkat oleh Pak Lidara ini, sebenarnya sih bukan hal aneh ya Pak ya, kalau kita bilang mereka menista terus menerima akibatnya.
Karena kan di dalam kitab kita, kalau tidak salah di Galatia itu ya sudah disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak ingin dipermalukan gitu loh Pak. Walaupun dia tidak secara nyata atau langsung bahasa Jawanya cespleng Pak ya, dia berbuat apa yang menjadi kehendaknya dia, tapi itu akan terjadi Pak, pasti akan terjadi. Jadi untuk menindaklanjuti orang-orang yang penghujat itu, apalagi masuk di dalam ruang diskusi atau apa itu Pak ya. Ya kebetulan saya punya teman, dia orang Arab juga Pak, tapi dia orangnya netral. Saya senang sekali berbicara dengan beliau itu karena berdiskusi antara Al-Quran dengan Alkitab itu nyambung gitu Pak. Dia memang dia menerima kenyataan bahwa pengakuan dari beliau sendiri itu bahwa Al-Quran itu adalah kutipan daripada Alkitab. Memang dia bilang demikian, itu hampir 90% kalau menurut pembelajaran dia. Bukan saya mengatakan Pak ya, ini teman saya sendiri, saya sedikit rahasiakan namanya karena privasi itu Pak. Namun dalam kenyataannya kalau kita mau lihat orang-orang yang menghujat kita dalam firman Alkitab itu ya, apalagi kalau mengajak langsung berdialog diskusi, teman saya itu dia cuma memberi kunci aja Pak. Dia bilang begini, kalau Anda berhadapan dengan orang Muslim atau mualaf, coba aja tanya ke mereka, seandainya mereka berkata itu jujur atau tidak, berani enggak diambil sumpah mubahalah itu Pak? Karena pada umumnya mereka takut dengan mubahalah itu Pak. Jadi kalau kita berdebat sampai di ujung manapun, mereka berani Pak, mereka pasti akan menemukan dalil-dalil yang istilahnya, walaupun dalil yang didalilkan gitu, itu pasti akan ada jawaban dari mereka. Tetapi ketika kita berhadapan dengan mereka, dan kita tanyakan dulu, apakah dalil-dalilmu atau perkataanmu itu bisa dipegang dengan mubahalah itu Pak, mereka takut. Itu kejadiannya sudah jelas sekali Pak ya, ketika sang Nabi itu nantang orang Nasrani itu Pak ya. Hanya dalam waktu 8 bulan terjadi Ya. mubahalah itu. Orang Terjadi. Nazran, Pak. Kristen Iya, betul. Nazran. Ya. Betul. Itu kan mujizat itu nyata Pak. Amin. Nah apalagi dengan si oknum satu ini yang barusan ini ya Pak ya. Oknum, saya bilang oknum aja Pak. Itu kan kejadiannya Ya. cuma 6 bulan Pak. Karena hukum mubahalah itu berlaku kurang lebih 1 tahun. Hukum mubahalah itu berlaku kurang lebih 1 tahun. Kalau memang sampai mubahalah itu tidak berlaku, maka bisa dikatakan ayat yang di Quran itu gugur, Pak. Namun kenyataannya firman dari Tuhan itu nyata, Pak. 8 bulan lebih 3 hari terjadilah apa yang dikatakan itu mubahalah. Dia meninggal secara mengenaskan, Pak. Sama dengan rekan kita yang satu ini, oknum ini, Pak. Ya. Hanya dalam waktu 6 bulan sejak teguran Tuhan, sebenarnya dengan terjadinya stroke itu Pak ya, itu sudah teguran, seharusnya dia sudah sadar seharusnya Pak ya. Cuman karena mereka itu tertutup otaknya, buntu, sudah terkunci dengan dalil-dalil palsu dan dalil-dalil kebohongan, sehingga dia itu bertahan, istilahnya memperjuangkan tentang dalil tersebut atau apa yang sudah menjadi keyakinan mereka itu. Namun kenyataannya Tuhan Yesus berkata apa, Pak? Nah itu kan ternyata terbukti. Bukan cuma 1-2 orang. Kalau saya membuktikan dengan kejadian di dalam setiap kali saya melakukan pelayanan gitu Pak ya. Ada 2 orang itu terbukti. Mereka takut dengan mubahalah itu. Bukan mereka, keluarganya Pak menyatakan. Karena apa yang terjadi dengan saya omongkan itu terjadi Pak. Saya bilang, kalau Anda menghujat Yesus, saya tidak apa-apa. Tuhan Yesus itu orang-orangnya baik, dia selalu berbicara kepada kita tentang kasih. Tapi ingat, ada di dalam kitabmu yang mengatakan bahwa sesuatu yang kamu katakan itu menentang tentang kekristenan kita, tentang kebenaran Kristen itu, berani tidak dengan mubahalah itu, Pak? Jika Anda berani berbicara
sebelum Anda berdalil dengan sumpah mubahala, itu kalau sampai terjadi bukan kesalahan kita, Pak, itu sumpah mereka sendiri. Sedangkan kalau di kita, di Kristen itu kan tidak pernah diajarkan untuk berbicara tentang kebohongan, Pak. Berani kita berbohong, itu akan menerima akibatnya. Karena upah dosa ialah maut, Pak. Jadi berpikirlah orang Kristen kalau untuk berbohong. Tapi kalau untuk mereka, yang namanya berbohong itu merupakan kewajiban, disuruh malahan Pak ya, di dalam ada kitabnya mereka. Untuk membela diri, kata alasannya. Boleh, Nah, jadi kalau menurut saya sih, dalam 3 kalau hal untuk debater-debater yang ada di channel-channel itu ya, kita nggak usah terlalu berpanjang lebar mau berdebat pada mereka tentang kebenaran Alkitab. Toh tetap mereka nggak akan percaya, Pak, karena otak mereka udah buntu. Kalaupun mereka percaya itu hanya sesaat ketika mereka kembali berkumpul dengan teman-temannya, maka dia itu akan dikatakan goblok sama teman-temannya gitu, Pak. Bodoh. Karena tidak bisa berdalil. Namun ketika kita coba berbicara dengan mereka, bilang dulu, berani enggak kamu dengan mubahala? Kalau kamu berani dengan mubahala, baru kita teruskan pembicaraan. Nah, kalau siap menerima tantangan seperti yang dilakukan oleh oknum tersebut, dia kan berani, Pak, menantang. Berarti kan mubahala bagi dia, Pak. Dia berani menantang, dan Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak pernah menutup mata. Kalau kita mau lihat kenyataan, itu bukan suatu berita kebohongan, Pak. Bahkan sudah santer sampai di luar negeri, memalukan untuk kita gitu ya, Pak ya. Jadi jangan main-main lah soal iman. Kalau memang ingin membicarakan tentang firman kita atau kebenaran Alkitab kita, berpikir 1000 kali untuk berbicara. Dan kalaupun berani membantah atau istilahnya menjelek-jelekan atau ya sejenisnya itu, cobalah sebelum Anda berbicara, kita pakai mubahala dulu. Berani bersumpah. Kalau Anda yang benar, saya yang mati. Tapi kalau Anda berbohong, Anda yang mati. Itu aja. Itu sementara Pak dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Shalom. Oke, saya boleh tanggapi sedikit, Pak Lidara? Ya. Saya nggak setuju sih, Pak. Karena kita kalau bermubahala sama aja kita kerjasama sama mereka, sama sembahannya mereka gitu sih kalau menurut saya. Saya nggak setuju sih kalau kita harus bermubahala dengan mereka. Sama ya kita nyebur ke dalam alamnya mereka. Bukan suruh bermubahala, tapi mereka sendiri pasti nggak berani. Karena kutuk itu pasti ada. Oke. Ya, kita dengarkan dulu hujatan mereka. Ya. Yang pertama sudah meninggal hampir 1 tahun, yaitu pada tahun 2022, bernama Stephen Indra Wibowo. Kita dengarkan bagaimana dia menghujat dan menista. PGI, Persekutuan Gereja Indonesia ya. Jadi saya habis jemput dia, antar ke rumah, lagi di lift, saya bilang di situ, I'm quitting, saya berhenti. Berhenti dari apa? Saya resign. Dari gereja? Enggak, frater tuh nggak ada acara resign. Kok kamu resign? Emang boleh? Nggak tahu. Frater nggak ada resign, tapi frater dari PGI. Ya, tadi dia bilang, frater di PGI. Kita dengar lagi sekali lagi ya. Di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia ya. Jadi saya habis jemput dia, antar ke rumah, lagi di lift, saya bilang di situ, I'm quitting, saya berhenti. Berhenti dari apa? Saya resign. Dari gereja? Enggak, frater tuh nggak ada acara resign. Kok kamu resign? Emang boleh? Nggak tahu, tapi saya rasa saya pasti bisa resign. Kenapa alasannya? Dia agak happy karena dia Protestan, saya Katolik. Saya ini titipan dari nenek saya, suruh Katolik. Yang ikut Katolik. Ya, mamiku dulu Katolik, dimasukin Protestan sama papi. Papi janji ke nenekku untuk cucu pertama harus Katolik. Dia senang loh, mau ke gereja saya, kan baptis lagi kan. Nanti saya atur katekisasinya. Oh enggak. Asumsinya begitu ya? Ya, dia nggak menduga apa yang akan saya omongin di dalam lift. Ting, lift kebuka, masuk. Lanjut di dalam berduaan doang.
Saya tinggal di lantai 27, apartemen Red Top di Jakarta Pusat, di Cenongan. Pas di lift baru saya bilang, enggak Bi, saya berhenti dan saya keluar. Saya berhenti jadi frater dan saya keluar dari Katolik, dari keimanan Katolik. Saya mau mencoba agama yang lain. Ya. Waktu itu pemilihan kata-katanya salah, saya jujur aja. Saya masuk Islam. Nah, pada saat itulah saya berubah, saya convert. 6 Desember tahun 2000. Lalu belajar Islam enggak, saya masih melayani di gereja, Pak. Saya masih baptis orang, saya masih pemberkatan rumah, pemberkatan perkawinan, saya masih hadir, bahkan saya masih mengajar kelas katekis, jadi kelas-kelas sebelum pernikahan. Kalau di sana tuh ada 6 bulan. Jadi pranikah, jadi diajarin gitu tentang apa itu nikah di dalam Katolik. Karena memang tugas saya sebagai frater di situ. Frater adalah seorang mahasiswa calon imam, rama, pastor atau pater, studi filsafat dan teologi, atau bisa dimengerti dengan mudah sebagai calon imam Katolik. Saya kebetulan pater. Iya, dia frater. Kita lihat yang berikutnya. Pater itu imam. Jadi saya pater, imam untuk administrasi gereja Katolik seluruh Indonesia di KWI. Jadi paham dengan tatanannya. Dia membantu ayahnya, mungkin ayahnya juga tugas di situ sebagai pembantu paroki, mungkin sering bantu ngelayanin orang, ngelayanin doa. Mungkin kurang lebih seperti itu ceritakan. Ya. Kami mendirikan Moala Center. Saya masuk Islam 28 Februari 2013. 2014 saya dirikan Moala Center. Pendiri sebenarnya namanya tadi Ustaz Ali Hasan Bawasir adalah pendiri sebenarnya dari Moala Center itu dengan Stephen Indra Wibowo. Dia orang mantan pastor. Dengan Stephen Indra Wibowo. Dia orang mantan pastor. Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di katedral. Saya pater di katedral. Jadi ya silahkanlah dia mau ngomong apa, mau fitnah. Hani bukan mantan pendeta, Jabacan bukan saya mantan penginjil. Stephen bukan mantan pastor, ya memang bukan orang mantan frater. Stephen bukan mantan, ya memang bukan orang mantan frater. Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak Mas. Kita bisa tambahin. Nah, semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40. Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Ntar Rahasara nih. Bos kasih paling tinggi nih. Woi, berapa? Bos kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh ya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya, 25 triliun. Siapa ya? Kita cari ya. Iya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Niatnya gitu doang, asli. Niat di hati saya udah niatnya. Udah benar-benar ya Allah, saya pengen lihat dong wujud 25 triliun itu kayak gimana. Habis itu saya usir. Isengnya, orang iseng kan? Hati-hati nih, orang iseng. Tiba-tiba keluar nyabutin rumput ya. Ya gitu Pak. Ya, no reason. Saya sering jawab ke mereka nih. Ya, kalau ke Kristen atau Katolik, saya jawab dengan yang sama. Kamu tahu Mesias? Ya, saya tahu. Apa artinya Mesias? Juru selamat. Oke. Soal dalam debat kemarin-kemarin, yang baru-baru ini ngajakin saya debat terbuka, saya udah nolak, akhirnya dipaksa datang. Saya cuma tanya satu pertanyaan, biasanya yang tidak terjawab. Pertanyaannya juga rada-rada mengsol, konyol. Yang terakhir tuh saya tanya, udah gini Pak, ya, kamu bawa itu kitab, di mejanya penuh Pak kitab, mana di bawah lagi, dus-dus. Saya datang tangan kosong, cuma handphone sama powerbank. Baterai tinggal 30-40%. Dia ceritain dia lulusan mana segala macam, pernah sekolah Islam segala macam dan murtad. Udah. Kamu jangan pertanyakan agama saya, enggak. Saya cuma mau tanya satu hal. Ya kan, pendeta kamu hadir nggak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya.
Salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Ya, cari ya Pak ya. Saya matiin mic, makan. Minum, ada teh manis nggak? Ada. Minta teh manis dong ya. Kan gue. Ya biarin, sejam berlalu belum dapat. Udah ya, udah sejam ya. Udah, saya mau pulang. Mau main ke mall. Jangan pulang, tinggalin. Yang kayak gitu nggak penting Pak. Serius. Yang kayak gitu nggak penting Pak, ngabisin waktu. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta. Iya, yang nulis Alkitab aja nggak tahu Yesus mati kemana kemana. Kita tahu Yesus mati ngadep kemana salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali dimiringkan ke arah mana juga kita tahu. Mereka nggak akan itu. Mereka bilang salibnya dipanjat pakai tangga. Nggak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat, tapi salibnya yang direbuhin. Dan kita tahu salibnya. Dan kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua. Ganti pertanyaan. Ini terlalu susah. Oke, waktu diturunin nih. Ya. Nah, itu salibnya gimana ini ya? Nah, dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga, siapa yang menandu Yesus masuk ke goa? Nggak akan bisa jawab. Serius, nggak akan bisa jawab. Dan itu ada di dalam catatan Hawariun. Catatan The 12 Apostles. Itu ada di situ. Dan mereka nggak akan bisa baca. Mereka nggak akan mau baca. Mereka nggak mau pintar kok. Mereka cuma datang ke gereja, datang, bayar sedekah 10%, ikut nyanyi-nyanyi, selesai keluar, tukeran kartu nama, tukeran bisnis. Kita taruh lagi. Yang kedua. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. A few moments later. Kedua, mengentuti dan memantati Alkitab. Kedua. Ketiga. Yang ketiga yang Tuhan Yesus tunggu, Pak. Terjadi di Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat, Minggu 30/4. Dalam insiden itu, dilaporkan 3 orang tewas, sedangkan 3 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang menimpa Innova Nopol AA 9427 jalan tersebut terjadi di kilometer 190.500 A. Salah satu korban meninggal adalah Ustazah Ita Meiga Fitri. Korban merupakan mualaf yang kondang menjadi dai perempuan asal desa Sinopo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Selain Ita, 2 orang lainnya yang tewas adalah Anto, 45 tahun, pengemudi yang juga suaminya, dan Alfian Fatih Junianto, 4 tahun, yang merupakan anak Ita. Sementara 3 penumpang lainnya selamat, namun mengalami luka-luka. Ketiganya adalah Cinta, 9 tahun, anak Ita, serta 2 asistennya yang bernama Siti Mujiah, 40 tahun, warga Kebumen, dan Neti, 29 tahun, warga Sukoharjo, Purworejo. Tujuan Ustazah Ita Meiga Fitri ke Cirebon berencana untuk mengisi pengajian, kata Sandi Setiawan, adik kandung Ita Meiga Fitri. Ketiga. Itu ketiga. Ya. Setelah menghujat Tuhan Yesus di dalam ceramahnya. Keempat, kita lihat. Ya Syekhi, ya Imami. Dalam kesengsaraannya. Selama 10 tahun, seperti orang linglung. Namanya Ahmad Didat. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel ini, guys, ya. Jadi memang dalam Tuhan itu punya kuasa, ya. Jadi jangan macam-macam dengan Tuhannya Oten, ya. Karena pasti ada akibatnya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman mukalaf segeralah, ya,
datanglah pada Yesus ya supaya kalian diampuni dosanya. Tapi yang enggak, ya tunggu kakemanya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Salam bagi Bang Joel. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys.